wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa syabina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubban nabiyyika wa hubba man yuhibbuka. Allahumma al-hubbaka habba ilaina min anfusina wa amwalina wa auladina wa minal ba'il barati amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, ibu bapak, jamaah kajian ahad pagi, jamaah subuh, para sa'imin sa'imat rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita mengungkapkan, menyampaikan, mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia yang sampai detik ini masih berkenan Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan-kebaikan, untuk melaksanakan amalan ketaatan yang meskipun kemarin sudah disampaikan bahwa amal seseorang sebaik apapun tidaklah sepadan dengan nikmat yang Allah berikan, sehingga tidak bisa amal itu akan menjadikan sebagai penyebab seseorang layak masuk surga. Orang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Kenapa bukan karena amal? Ya amalnya nggak seberapa lah dibanding dengan rahmat nikmat yang kalau kita terima dari sejak lahir sampai mati. Selawat serta salam semoga senantiasa sudah pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teringat dengan pertanyaan kemarin tentang duduk tawaruk atau duduk iftirosh. Kita memang kalau melihat kepada sumber-sumber ajaran agama kita tahu bahwa Islam disebarkan, titik tolak awalnya adalah dari Makkah, kemudian Madinah. Negara ini mirip sama dengan kita. Maksudnya apa? Letaknya berada di daerah Khatul Istiwa, atau kita nyebutnya Khatul Istiwa. Bahasa Arabnya Khatul Istiwa. Kalau bahasa Inggrisnya itu ekuator. Apa sih Khatul Istiwa? Gitu. Khatul Istiwa itu garis imajiner. Walaupun saya pernah ke Kalimantan, Kalimantan Barat, ada tugu Khatul Istiwa. Garisnya itu garis imajiner, garis bayangan yang dibuat oleh para ahli untuk membagi bumi menjadi dua belahan, ibarat bola tengah-tengah gitu. Menjadi bumi bagian utara dan bagian selatan. Sehingga fatwa-fatwa, ajaran-ajaran Quran maupun hadis karena turunnya di sana itu mirip dengan di sini gitu. Padahal ini Rasulullah dalam Al-Qur'an dinyatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Aku mengutus Muhammad kamu itu untuk semua manusia. Lah sementara manusia ini kan ada di mana-mana. Ada di kutub utara, ada di kutub selatan. Kalau kita tidak berpikir jauh, tidak berpikir luas, kok ngerti nih kowe trok. Sholat duhur mulai tergelincirnya matahari sampai bayangannya sama. Puasa dari terbit fajar sampai maghrib sampai terbit matahari. Nah kalau di negara-negara seperti tadi saya sempat terpikir itu, di negara-negara seperti Norwegia, banyak orang sana, di Greenland, di utara Kanada, di Rusia, Finlandia, Swedia, Alaska, ada beberapa juta di sana manusianya. Ini ada negara-negara yang 6 bulan siang terus. Wow, berarti puasanya masa orang puasa apa gimana?
Itu mestinya ya harus sampai sana kita berpikirnya kalau sebagai seorang ilmuwan dalam arti ilmu syariat. Sholatnya kepriwe gue gitu kan. Sehingga ya kita meskipun tinggalnya di Indonesia yang mirip-mirip dengan Saudi Arabia dalam hal ini sebagai sumber ajaran agama Islam, ya tidak hanya nyekeli sing ngertine kowe tok. 6 bulan gelap terus berarti orang tahu puasa apa kepriwe. Nah, ini ya bagian-bagian para ilmuwan lah, orang-orang ilmuwan muslim untuk bisa memikirkan. Malah kemarin saya mendengar Gus Baha cerita, saya punya fatwanya orang Amerika, orang ini udah, artinya kan berpikirnya suruh berpikir yang luas, yang jelas. Karena tadi di ayat yang kita bacakan dalam rakaat pertama kan, rakaat kedua, inna fil khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Perbedaan siang dan malam di antara terciptanya langit dan bumi. Jadi ya kita tidak boleh mengatakan ngomong lebong pemikiran toh. Orang Islam itu disuruh berpikir yang jauh. Bukan masalah Islamnya lebong atau Karangilang atau Saudi, bukan. Kita orang Islam ya. Al-Qur'an bilang begitu kita lakukan. Dan itu kalau kita kemudian mempelajari kasus-kasus tentang praktek beribadah ya tentu akhirnya menjadikannya kembalilah sebagai sebuah ungkapan mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu gampang. Bahkan dalam surat Al-Baqarah yang terkait dengan puasa kan juga yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan bukan kesulitan gitu. Tetapi sebagai hamba kita yang memang kalau kita tadi mempelajari ada manusia di sana di sini, nyatanya bisa hidup kan. Kalau di kutub orang-orang Eskimo yang disebut dengan suku yang tinggal di kutub itu butuh kulkas ya? Butuh, tapi bukan mereka beli kulkas. Mereka membuat kulkas dari es. Ini saya lihat cara di YouTube itu, cara buat kulkas. Orang kutub membuat kulkas untuk mengawetkan makanan ya. Misalnya bagaimana biar dagingnya nggak cepat busuk. Bikin kulkas dari es, caranya ada baskom apa digorobakan itu ya, artinya kita menyadari bahwa apalagi zaman sekarang zaman teknologi informasi yang kita dalam waktu sedetik bisa melihat peristiwa yang terjadi di belahan bumi yang lainnya dari kutub selatan sampai kutub utara. Ya mau tidak mau kita harus berpikir jauh, berpikir luas lah, bahwa intinya Allah itu menciptakan manusia dengan membekali kemampuan untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, hidup di gurun yang begitu panas ya bisa, hidup di kutub yang begitu dingin juga mampu. Maka dalam ini mestinya menjadikan sebuah kita dorongan semangat, Pak. Kalau menghadapi kesulitan katakanlah gitu, itu jangan kemudian gampang mengeluh angel temen urip gitu katakanlah. Ya kalau kita dibanding dengan negara-negara lain ya memang kita dalam hal fasilitas yang Allah berikan luar biasa. Surganya dunia itu daerah khatulistiwa, agamanya seperti itu kan. Tapi karena memang bawaannya manusia itu itu yang sudah sunatullah ya. Allah berfirman, khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan dalam kesan memang gampang berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau menimpa dia kesulitan, wis duli jan ketone ora tau kepenak. Tapi yang dari idza masul mal khairu manua. Iba ngerti wae harta sing akeh dan kepenak uripe pelitepol. Tetapi ayat itu berbunyi belakangnya illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, alladzina hum fi sholatim daimun, orang-orang yang sholatnya itu daim terus apa belakangnya saya hafal, wa fi amwil di antaranya wa fi amwalim hakun maklum lisa'il mahrum, juga orang-orang yang kemudian menyadari bahwa harta yang dimiliki itu ada bagian, ada hak orang lain gitu. Artinya kan kita semua itu karena kita sudah diajari begitu, mestinya kita gitu kan. Tadi katakan bahwa orang suka sholat kok masih gampang mengeluh, berarti tidak pas kan? Harusnya ya tadi, makanya ada sebuah hadis yang menurut saya dahsyat banget itu. Ya, kita sebaiknya hafal teksnya, paham maknanya, bisa melakukan. Apa enggak?
Yang itu yang rawul Muslim. Ajaban di amril muslim. Mukmin bukan muslim. Apa namanya itu? Ajaban di amril mukmin. Kalaupun tidak hafal teksnya, pokoknya harus paham isinya. Nah, gitu. Karena tidak wajib menghafalkan konteks, tapi memang bahasa itu membawa rasa. Bahasa membawa rasa. Antara misalnya ilmune cetrek, bodoh, goblok, rasanya sama nggak? Ibu rasanya sami mboten, Bu? Dene wong ngomong dene kowe ilmune sithik temen, dene kowe bodoh temen, dene kowe goblok temen. Sama nggak rasanya? Beda. Itu memang dasarnya seperti itu, sehingga banyak ustaz atau ulama yang mengatakan bahwa ada kata yang kurang tepat diterjemahkan dalam bahasa apapun, misalnya iman gitu. Kalau menurut saya kata iman itu tidak tepat diterjemahkan selain dengan iman itu. Ya mukmin juga beda dengan believer, tapi kalau kadang-kadang hanya untuk mendekatkan pemahaman apa sih yang namanya iman, percaya, kurang pas menurut saya. Bahasa Inggrisnya juga believer sih, orang-orang yang percaya gitu, mukmin gitu. Karena iman kan mengandung 3 unsur. Ya mempercayai, ya mengucapkan, ya melakukan. Lah itu terjemahnya priwe. Jadi sungguh sangat berkesan, sangat penting kita memang untuk menghafal, yang mau tidak mau lah ya, menghafal istilah-istilah agama kita yang memang itu berbahasa Arab. Jelas-jelas selalu pernah mengatakan inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Men kowe ngerti. Ya maksudnya kita suruh belajar. Belajar apa? Kemarin kata Umar bin Khattab, ta'allamul lughatal arabiyyah fa innahu min dinikum. Bukan hadis kalau nggak salah itu, kalau lihat di sumber-sumber yang kita baca ya. Tapi sini kan benar itu. Sekali lagi, mengenai ucapan, mengenai kata-kata, nggak usah terlalu terpikir gue hadis apa Quran apa utuh, tapi pandanglah apa isinya. Isinya benar ya sudah, praktekkan saja. Pelajarilah bahasa Arab. Bengko belajar wajib apa ora? Ya wajib. Soalnya apa? Quran harus pakai, apa salat harus pakai bahasa Arab gitu kan. Jadi ma la yatimul wujub ilal ma yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ini kaidah usul ya. Jadi apa yang menyebabkan dengan apa itu kemudian suatu kewajiban menjadi sempurna, jadi wajib juga. Sholat wajib pakai bahasa Arab, berarti belajar bahasa Arab juga wajib, kayak gitu. Maka ini yang kalau ya tidak ada istilah wis kadung tua lah ya, tapi kita berpikirnya jauh bahwa kita yang mendidik generasi dan anak-anak kita ya mau tidak mau terserah, yang namanya belajar kan tidak harus di pesantren, bahasa Arab. Kemarin saya udah cerita, udah dibuka belum sih seorang Abdullah Tuasikal yang di Jogja itu loh, yang lulusan UGM teknik kimia apa itu jadi ulama sekarang, karena dia semangatnya belajar di luar dari lembaga resmi yang dia geluti sekolah, tapi karena dia menyadari ini kemudian dia berusaha di luar itu. Banyak sekarang panjenengan misalnya mau kursus bahasa Arab di internet itu yang ada kan ada kursus bahasa tentang kaitannya dengan pendekatan Qur'ani, jadi bahasa Arab dengan Quran dan sholat misalnya, tentang sholat ada. Maka berkali-kali saya sampaikan, jangankan kita menguasai bahasa Arab ya kan perkara kecil, masuk surga saja yang urusan besar kan itu syaratnya cuma satu, mau apa tidak ya kan. Ya karena Rasulullah bersabda, itu sahih hadisnya, baru dicek, ini pasti banyak itu yang menyantumkan kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Itu teks hadisnya berbunyi dalam hadis Arba'in. Satu persatu masing-masing umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah syaratnya berarti kan gelem. Nah, jadi nggak ada istilah alasan lah pokoknya ngono wong karangele wong lepeng ngono kadung ora kadung-kadung wis ana waktu. Maka kemana kalau orang menganggap, meyakini bahwa belajar bahasa Arab itu tidak wajib, menurut saya itu keyakinan yang keliru. Jadi kembali kepada tadi hadis itu diusahakan karena rasanya berbeda. Ajaban di amril mukmin, itu teks hadisnya itu. Menakjubkan, di depannya bahkan orang disebut urusan orang yang tadi dulu, tapi menakjubkan berarti
Kenapa disebut ajaban dulu tidak amrul mukmin ajabun misalnya gitu ya. Urusannya orang beriman itu menakjubkan, tapi Allah menggunakan penekanan kata-kata ajaban lebih dahulu. Kan mengandung makna yang luar biasa. Sesuatu yang disebut lebih dulu, misalnya kalau kita memberikan sambutan juga biasanya kalau kita memberikan di dunia ya, memberi kata sambutan biasanya yang terhormat mesti sing paling dihormati duluan di depan. Ya terserah siapa yang dianggap paling terhormat kan. Barangkali para alim, para ulama dianggap itu paling terhormat. Udah presiden ya kan menghormati Bapak Presiden gitu. Baru ke bawah kan. Itu menunjukkan penekanan bahwa disebut lebih dulu itu berarti penekanan yang luar biasa. Kita resapi itu ajaban, menakjubkan itu ya orang sekedar api, tapi pokoknya gumuni api kayak itu. Ajaban di amril mukmin, urusannya wong mukmin lah, gue bukan beriman mah. Ya orang beriman lah, oke lah. Kalau mukmin disebut wong sing percaya, bahasa Inggrisnya believers itu. Urusannya orang mukmin itu serba menakjubkan. Inna amrohu kullahu khair, perinci itu. Bahwa sesungguhnya urusannya wong mukmin satu persatu kabeh itu artinya kan kullahu kan semuanya itu main gitu. Maksudnya wong beriman kalau kita bilang orang mukmin itu sing meriang ya ana, sing sehat ya ana, sing bodoh ya ana, sing pinter ya pirang-pirang, sing melarat ya ana, gitu kan, yang kaya banyak. Itu semuanya baik, dan kita juga menyadari bahwa kemarin sudah diceritakan zaman Rasulullah ya kabehan. Pengemis ya anak yatim ya anak, saudara kaya ya anak, mau seorang di rumah ya anak, ya pada mereka harus seperti kan sama aja. Tapi asal dia orang beriman semuanya bagus. Inna amrohu kullahu lahu khair. Tetapi ada kata-kata di belakang walaysa dzalika illa lil mu'min. Cuma yang begitu ya hanya bagi orang-orang yang beriman, hanya orang mukmin aja. Kalau bagi orang yang tidak mukmin tidak. Apa itu urusannya itu tadi? Idza asabathu sarra'u syakara. Kalau dia ditimpa sesuatu, dia mendapati sesuatu, menemukan sesuatu yang menggembirakan, yang mudah, yang kepenak, ya kan enak banget. Oke, tabungan RT dibagi, ya seneng lah, walaupun pira-pira uli ya seneng gitu. Dapat THR apapun bentuknya itu jangan sampai masa THR kayak gitu. Dapat pemberian orang, ih lam itu aweh kok kayak kue. Itu nggak bisa itu begitu. Tapi kalau apapun yang menyenangkan, kemudian dia mampu bersyukur, syakara, fakana khairul, begitu tuh baik. Sebaliknya, wa idza asabathu dharra'u, ketika menimpa suatu, mendapati satu, menemukan satu sing orang ngepenaki, kan macam-macam lah, ya ngantuk, ya lapar, ya orang dia duit, ya meriang, ya ketemu wong sing orang ngepenaki, kabeh saubaro, dia mampu bersabar, fakana khairun lahu, betok lah. Jadi intinya kalau kita hidup itu kan cuman itu dua hal itu, intinya kita bisa bersyukur apa tidak, bisa sabar apa tidak, dengan makna yang sedemikian panjangnya. Tetapi perlu kita sadari bahwa menurut Allah yang orang, ya insya Allah kita termasuk, tapi kadang-kadang pertanyaannya syukur habis cukup apa urung, apa sekedar baru kepriwe gitu kan, apa itu syukur. Kalau kita melihat kepada riwayat hadis ketika Rasulullah sholat, dalam riwayat dari Siti Aisyah itu yang terkenal pengantian, sholatnya begitu panjang, begitu lama, sampai katakanlah kakinya bengkak-bengkak, katakanlah seperti itu. Baca surat apa kemarin seperti tanyakan Mas Wanto, gitu, yang baca suratnya sekali rakaat anak telu apa gue yang kepriwe, pak kuliah apa orang baru kepriwe gitu kan. Ya karena diceritakan ke Rasulullah pernah ada seorang yang makmum juga itu selain dari Aisyah ya, makmum baca pertama surat Al-Baqarah, wis panjang 200 sekian ayat, 200 berapa, 86 apa ya, game sudut bergerukun dan enak mamane surat Ali Imran berikutnya panjang banget sampai begitunya gitu. Lalu kan sampai ya jangankan kita lah ya bahkan ya ini tujuannya untuk mendidik kita kan. Istrinya nanya, wahai Rasulullah, engkau kan sudah diampuni dosa yang belum dikerjakan maupun yang sudah, apa begitu sampai begitu perlunya gitu sholatnya begitu? Jawabannya apa? Afa akuna abdan syakur gitu. Syakur kok sing akeh syukure. Kalau syakir kowe wong sing bersyukur.
Kira-kira kita termasuk yang syakur apa? Syakir kan beda. Jadi syakur, abdan syakur itu Allah mengatakan i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur gitu. Jadi kalau dari contohnya Rasulullah tadi, syukurnya diantaranya, bukan semuanya, diantaranya sholatnya sedemikian panjang, sedemikian menikmati, sedemikian ya dan sebagainya. Meskipun ada hadis lain, sekali lagi kita berulang bahwa memahami ajaran Islam kan tidak sepotong-sepotong. Meskipun ada hadis lain, kalau ngimami, kalau jadi imam ya aja dawa-dawa. Mbok ana wong sing anu banyak urusan, selak kebelet, selak anaknya. Karena Rasulullah pernah juga lagi ngimami, kemudian dia kepengen memperpanjang bacaannya, tiba-tiba dia mendengar ada anak kecil nangis, lalu kemudian terpikir, Rasulullah krungu, masa kita harus sholat orang krungu. Kemudian diperpendek bacaannya. Tetapi ukuran pendeknya apa aja, masa cuma setiap sampai umur hidup ya pokoknya kul tok kayak gue lah, ya masa iya lah gitu. Jadi kalau tadi standar panjang pendeknya kan kayak tadi Rasulullah panjangnya sampai berapa surat, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Alim, An-Nisa, dan sebagainya, sekitar panjangnya. Ya bukan berarti kalau pendek aja, pendek bukan sependek-pendeknya bahkan super kilat gitu. Ya bahasanya kita ya menengah lah. Insya Allah kalau saya baca di samping rapal juga, paling panjang kalau saya baca imami kan paling panjang satu halaman, belangka jarang. Halaman Al-Quran kan ada berapa ayat itu. Tidak, bukan pakai perlasan. Oh lebong imami dawa-dawa nanti sehalaman misalnya. Karena tadi kita membandingkan mengambil hikmah bahwa diusahakan, memang perlu latih saja juga belum bisa merasakan. Ibadah itu nikmat. Nah ibadah kalau Rasulullah mengatakan bahwa yang ibadah Rasulullah yang paling nikmat itu sholat. Sehingga banyak hadis atau sering diriwayatkan ketika ada masalah Rasulullah sholat. Kemudian udah waktunya, yuk Bilal, bahasanya perintahnya arihna sholat, yuk kita bikin santai dengan sholat. Jadi sholat maksudnya apa? Sholatnya dinikmati gitu. Kita bisa menikmati sholat kalau kita paham. Lagi-lagi belajar kan, paham isi bacaannya, paham makna gerakannya, paham manfaatnya. Kembali gelem apa ora sinau kan begitu. Jadi belajar dari cerita-cerita tadi yang menunjukkan bahwa ya Allah yang si ilmu ini urungan asa uprita, bahkan sehebat-hebatnya seorang ilmunya ya bagai seperti orang yang diteteskan yang nempel di jari kalau dicelupkan di air laut gitu kan. Nah, ini jadi materi hari ini kita ingin berikan motivasi khususnya pada diri sendiri bahwa kita pertama perlu semangat berusaha. Dalam ayat lain Allah berkata fala tuzakku anfusakum, aja nganggap dirimu suci sehingga tidak perlu lagi meningkatkan kualitas diri, entah itu kualitas amal maupun kualitas ilmu. Ya ilmu ya jangan untuk ilmu untuk diamalkan. Maka begitu kita sudah mengetahui ilmu yang baru, segera diamalkan. Apalagi kalau sudah landasannya jelas. Dan saya masih kadang-kadang angel-angel kelalaian gitu. Yang menghafalkan baca sholat doa sujud, Allahumma inni apa tadi? Allahumma ighfir li dzambi kullah dikkahu wa jillah, terus awalahu wa akhirah wa alaniyati wa sirrah. Gue sering apa paling dipikir itu saya masih boleh berulang-ulang, entah udah berapa puluh kali dibaca tuh. Jadi mikir sampai kadang lupa soal sujud juga. Kimi sujud siji apa nembe loro, wis loro apa nembe siji. Itu saya lagi menghafalkan itu. Karena sekali lagi bacaan sholat wajib pakai bahasa Arab. Dan saya baru tahu itu doa ya. Memang mungkin selama ini tidak terpikirkan atau tidak Allah beri ilham untuk mempelajari janjiannya ya, bacaan sholat apa baik gitu. Tapi kalau kita tidak punya semangat ya us pokoknya nanti mati ya kue, bahkan orang ngerti hati ini ya pokoknya sing penting lakoni. Ya kaluan sih ya mudah-mudahan. Tapi kan kita oleh Allah tadi diberikan perintah. Kon mikir berarti ya berpikirlah. Jangan merasa sudah puas dengan ilmu dan amal yang kita miliki.
Intinya semangat itu yang perlu kita tanamkan kepada diri sendiri dan kepada jamaah, kepada semuanya. Karena kita adalah orang-orang yang diberi amanah melanjutkan tugas Rasul. Karena sampai kiamat nggak ada Rasul baru, kan begitu. Islam itu harus didakwahkan, harus disampaikan. Ya, meskipun perintahnya balighu anni walau ayat. Sampaikan dengan taunya apa ya. Nah tentu kita juga dalam menyampaikan terpikir lagi tadi. Jadi kalau saya semangat mau menyampaikan bukan apa-apa, tapi ya memang itu perintah sebisanya. Kemudian saya rekam sengaja, kemudian saya kirim ke YouTube. Yang niatnya biar filenya nggak hilang. Loh HP ini jelas penuh, sebenarnya penuh nanti ya begitu kan terus diupload ke YouTube, dihapus kemudian lagi lama-lama kan penuh HP-nya gitu. Ini tujuannya ya itu, maka di tagline atau di judul YouTube yang saya buat ya pokoknya berbagi ilmu sebisanya sambil belajar termasuk kayak tadi terpikir oh iya ya ternyata orang Islam ada di bagian bumi lain-lain yang kemudian kondisinya berbeda. Total tentu masalah kemudian syariatnya akan menjadi berbeda dalam arti misalnya bukan syariatnya, cara penerapannya. Tapi sekali lagi paling enak di Indonesia antara siang dan malam khususnya terkait dengan puasa itu seimbang. Coba kalau yang di belahan bumi bagian mendekati kutub bisa puasanya sampai 18 jam ya. Tapi ya kuat pahen itu. Intinya itu yang garis bawah yang harus kita ambil. Manusia itu kalau tekadnya benar bisa hidup di mana saja. Bisa kondisi apa sih? Bahkan ada orang-orang yang entah tapi ini tidak syar'i ya, tidak islami. Puasa ngebleng. Telung dina bukan. Ada yang hal seperti itu. Kita enggak. Syariatnya pun sampai terbenam matahari puasanya. Tapi bagi orang yang tekadnya tidak kuat, ya orang kuat. Makanya kan ada sebuah hadis qudsi yang sangat dahsyat juga menurut saya. Ana inda dhanni abdi bi. Saya hanya mengikuti sangkaan hambaku padaku. In khairan fa khairun. Kalau dia menyangka baik, ya tak bikin baik. Wa in syarran fa syarrun. Nyangka elek, tak elek. Kalau dia berpikir lah, nyong ora kuat, ya ora kuat temenan gitu. Lah nyong ora bakal bisa, ya ora bisa temenan. Kalau bicara masalah kesulitan, ya memang tadi kembali kepada firman Allah yang mengatakan khuliqal insanu halu'a. Memang mudah berkeluh kesah, tapi sekali lagi karena di belakang itu ada bunyi ayat illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun, maka bagi orang-orang yang biasa sholat, apalagi sholatnya juga tidak hanya yang wajib-wajib saja. Meskipun kemarin ada hadis, ada seorang sahabat yang nanya, seorang badui, sebutnya Al-Arabi, orang kampung, Rasulullah kalau saya cuma melakukan yang wajib-wajib saja, menghalalkannya halal, mengharamkan yang haram, tidak aku tambah-tambahi pokoknya gue tok gitu. Apakah aku masuk surga? Jawabannya iya. Jangankan itu ya, bahkan ada hadis yang sangat sederhana ya kalau ingin masuk surga. Man akhiru kalami illa ilallah dakhala jannah. Man qala ilallah dakhala jannah. Wa in zana wa in syaraka. Ada kata-kata kalau enggak salah seperti itu. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga meskipun dia mencuri dan tapi kan kemarin sudah disinggung bahwa jawaban Rasulullah tergantung kepada siapa yang tanya. Ada orang cukup, wahai Rasulullah saya sudah melakukan berbagai dosa dan pokoknya amal elektok lah, api korana. Terus kalau saya mau taubat bagaimana caranya? Gampang, wah jam lombok. Tapi kemudian kan baru orang mikir, lah Mas itu kok ngerenyong ngelakoni gimana? Takoin ketemu Rasulullah, takoin siapa orang? Berarti lombok orang bisa kan kayak gitu. Jadi bahasan bahwa kalau sekedar ingin masuk surga gampang. Teman pertanyaan selanjutnya kan masuknya kapan? Kan begitu. Apakah dihisab dulu apa belum dihisab? Karena tadi kita juga ada ajaran yang mengatakan ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, kita hisab dulu apa tidak? Kan harus berpikir ke situ, jangan sepotong-sepotong. Nah, ini ilmu-ilmu yang terus terang memang ya perlu usaha keras lah, seperti sudah kita bahas sebelumnya. Bahwa mencari ilmu khususnya ilmu syariat atau ilmu agama kita ya memang di samping wajib itu syaratnya ya luar biasa berat. Tetapi sekali lagi kalau kita ada kemauan ya pasti banyak jalan. Hanya masalahnya kadang-kadang kita itu merasa tidak ada jalan, sesungguhnya bukan karena tidak ada jalan tapi karena tidak ada kemauan. Maka pepatahnya berbunyi kalau ada kemauan pasti ada banyak jalan, tapi kalau nggak ada kemauan ya pasti ada banyak
alasan. Nah, intinya seperti itulah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk mengingatkan kembali, mendorong bahwa luasnya ajaran agama Islam yang tentu akan disesuaikan dengan tempat juga. Barangkali itu yang bisa bahas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah beri kemauan, semangat untuk bisa mengamalkan dan mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam yang begitu luasnya disesuaikan dengan tempat kita. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan, Mas Wanto? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yeah. 2 mata uang lah. Nah. Yeah. Yeah. Kadang-kadang sesungguhnya tentang bagaimana belajar ilmu tasawuf dan ilmu fikih, mungkin kita tidak tahu istilah, tapi kita sudah mengamalkan sesungguhnya. Misalnya, lah kira-kira tentang sholat itu kan jadi gampangnya gini, fikih itu ilmu prakteknya, tasawuf itu ilmu rasanya. Lah sekarang kita sholat katakanlah, apa sholatnya sekedar jumlah tanpa rasa? Kan harusnya kan begitu, memang begitu Allahu Akbar lainnya kecil semua. Itu rasa itu kan. Allah, masalah apa kecil loh, Allah maha besar. Itu rasa. Jadi sesungguhnya ya zaman Rasulullah juga, zaman sahabat bahkan juga nggak ada istilah ilmu tasawuf itu. Tapi kan rasa sudah jelas dirasa, sudah ditanamkan ya. Maka janganlah kita menjadi orang robot, bahasanya robot kan yang punya rasa. Makanya kemarin ada doa yang diantaranya ya muqallibal qulub sabbit qalbi, kalau sendirian, ala dinik wa ta'atik. Jadi cara mempelajarinya ya dengan menghayati tujuannya, fungsinya, maknanya. Pertama jelas maknanya. Misalnya juga ketika ruku, sujud. Jadi sekali lagi secara gampang dipahami, ilmu tasawuf itu ilmu tentang rasa. Rasa ibadahnya seperti apa? Makanya monggo nanti di browsing kok dene nyong ibadah terasane urung nikmat ya. Puasa nikmatnya anggar mangan. Ya benar, ya itu tidak salah karena memang ada hadis mengatakan bahwa orang puasa dapat 2 kesenangan, 2 kebahagiaan waktu berbuka gitu. Tapi bagi orang yang mungkin mendalami rasa puasa, contohnya lagi, apa sih hakikat puasa? Diusahakan lagi makan, lagi enak-enaknya, tapi karena kau mati sholat disit, itu kan rasa itu. Ya enggak? Kita lagi enak-enak bisa diatur. Sekarang bukain dulu, batalkanlah puasa, makan sekedarnya sehingga sholat maghribnya tidak terlambat jamaah. Tapi kalau tidak mementingkan rasa, barangkali engkau disit ya wong ngono. Oh, kok laku mati sing disuwe lho kok setengah jam. Ada kemarin saya mendengar udah 6:30 urung komat. Anak juga itu. Ada sama orang sibuk-sibuk nang timbu kae. Ya semuanya mengikuti Rasulullah. Ya gampangnya wajib kita bagaimana Rasulullah melakukannya. Kalau kita mempraktekkan apa yang Rasulullah lakukan ya itu. Ya kenapa Rasulullah begitu sholat panjang itu kan karena merasakan nikmat banget aku dialog dengan Gusti Allah. Loh kita malah suwe temen ngapa bae jane. Jadi kuncinya belajar tentang ilmu tasawuf adalah ilmu tentang rasa dari ibadah yang kita lakukan. Walaupun dengan istilah Islam begitu banyak lah istilahnya begitu, gampangnya begitu. Dan rasa itu kalau pepatah Jawa mengatakan kan witing tresno jalaran soko kulino. Dibiarkan dipelajari, dibiasakan. Lama-lama tumbuhnya rasa senang itu karena biasa. Saya pernah mencoba, kalau ingin mencoba monggo. Khususnya bagaimana senang puasa gitu loh. Bukan angel mbok. Di luar Ramadan maksudnya loh. Jenengan nih, karena saya pernah ikut kursus, banyak yang kursus pada saya banyak, bayarnya mahal, 3,5 juta tuh 2 hari itu. Yang saya dapati, kalau ingin kita dibuat oleh Allah cinta, senang, malah harus ngerasa senang. Kita senang kepada Allah. Caranya begini, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, itu kan kata Allah dalam Al-Qur'an.
Kalau kamu cinta kepada Allah, ya ikuti Rasulullah gitu caranya. Rasulullah senang puasa enggak? Di luar Ramadan. Senang, Bob? Lah kita ya nyong ya aja takon apa maksudnya kayak kayak gue ya orang nyong boro-boro. Tapi setelah pernah ikut pelatihan tadi yang akhirnya menyimpulkan kalau kau pengen senang melakukan sesuatu yang katakanlah berat gue paksa disit, soalnya lo mau paksa berapa lama ya? Kalau saya bagi orang awam saya 3 bulan. Kalau saya misalnya nih puasa Daud lah 3 bulan itu abot banget. Tapi kalau kita punya kemauan keras bisa. Teman saya di sekolah berulang saya sampaikan, dia bukan pegawai negeri, tugasnya diantaranya adalah menyiapkan air minum buat bapak ibu guru karena dia tekad, Pak Nur, aku bertekad kepengen puasa Daud 3 tahun aja medot lah, bisa 3 tahun loh, nyong berurung tahun niat kayak gitu. Karena setelah 3 tahun ya alhamdulillah Pak, nyong wis rampung 3 tahun Daud, kemanapun ngapain pun, ya meme pari, ya bawon, ya pergi ke Jakarta, ngantar anak-anak jalan kaki di Ancol jalannya jauh, ke Monas jalannya jauh, tetap puasa. Karena bertekad, itu dasarnya tekad. Mestinya kita setelah mempelajari tekad Rasulullah yang kita pelajari dalam sejarah, kan Rasulullah bertekad, andai mereka mampu menindih tangan saya dengan matahari, bayangin itu, gak akan ada makhluk yang bisa menindih matahari geret tindih ke tangan, nggak ada kan? Dan bulan ke tangan kiri saya, men nyong mandek, orang bakal tak lakoni. Nanti Allah bikin aku berhasil atau nyong hancur karenanya. Lu dahsyat banget kok. Andai sumpah ini bisa ditanamkan kepada setiap orang, top Marco top. Dan saya juga mungkin belum bisa. Tapi ya namanya kebenaran, siapapun pengucapnya, siapapun yang beritahukannya, kebaikan ya tetap baik meskipun yang ngomong belum bisa melakukan. Bahkan juga ada perintah kan, ada hadis, perintahlah kepada yang ma'ruf meskipun kamu belum bisa melakukan, cegahlah yang mungkar meskipun kamu sendiri masih melakukan. Ya yang terbaik ya wis ngomong-ngomong perintah-perintah orang ngelakoni sing terbaik begitu. Tapi kan yang namanya paling manusia nggak mungkin lepas dari dosa gitu ya. Itu semangat intinya lah. Itu gimana Santong ya. Jadi kuncinya sebenarnya mungkin jenengan juga sudah mengamalkan tasawuf, tapi kemudian tidak tahu bahwa ini tasawuf, ini hal-hal sufi. Ya kan tadi diantaranya tasawuf itu ada taubat. Dan tiap hari kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Taubat itu juga tasawuf itu. Ada lagi tawakal. Ya bu, sudah berusaha semuanya ternyata hasilnya begitu ya wis. Apa terus kemudian gara-gara si kaya sih lah jadi nyong jadi begini. Yang kita udah berusaha maksimal mau apa? Selesai rampung, itu tawakal, itu tasawuf itu. Kemarin saya masih pernah ngaji sama Kiai Subur apa? Modal kepengen orang sukses gitu duit kalau tuyul apa ya? Duit ini D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhlas. Ikhlas juga baik karena sing deleng atau ora. Uli apa ora pokoknya berusaha terus, ikhlas jenengane. Terus tene tawakal. Tuyul tekun, ulet, yakin apa Allah bakal ngasih yang terbaik itu yakin. Mending usaha nih misalnya lancar kayak penting jeneng boleh desa gue modalnya duit karo tuyul gitu. Barang ini itu ya semangat lah artinya kita wariskan kepada kita sendiri dan pada keluarga dan anak. Mungkin begitu cukup. Oke, kalau ada yang cukup bisa buat besok lagi karena mungkin sudah siang. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kita satu, berwawasan luas. Islam itu tidak hanya untuk orang Indonesia, tidak hanya orang Saudi, untuk manusia seluruh bumi. Sehingga kalau terjadi perbedaan-perbedaan, ya nggak usah gumun, nah gitu istilahnya ya. Saya mencoba tadi malam ke Traweh Saudi sikit pirak priwe ya. Oh ternyata witirnya 2-1 gitu. Witirnya. Tapi saya tidak ikut sahur karena itu sejam lebih ya dari sholat isya. Mungkin jenengan bisa lihat di YouTube tentang taraweh saat ini di Saudi Arabia. Berbeda dengan tahun yang lalu. Jadi kita bahasanya seringkali mendapati suatu amalan yang berbeda. Ternyata ya anuana dasare kabeh. Gitu. Aja ngasih kayak wong picek ngemek gajah. Intinya lah begitulah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf.
Hadallahu iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.